Karena baru aja lulus kuliah, ibu ini mau ngasih hadiah wisuda buat anaknya. Pas ibu buka penutup mata, anaknya itu teriak kesenengan lihat ada sebuah mobil terbaru yang terparkir di jalan. Cowok ini langsung lari buat ngeliat mobil impiannya itu. Saking senengnya, dia nggak tahu kalau ternyata sebenarnya hadiahnya adalah kulkas kecil yang dipegang ayahnya, bukan mobil mewah itu. Ayah dan ibunya ini kebingungan, tapi mereka masih diem aja. Cowok ini nelpon temen-temennya buat datang ke sana karena mau ngadain syukuran mobil baru. Temen-temennya juga seneng banget, mereka langsung rencanain liburan pakai mobil itu. Pacarnya juga datang karena cowoknya punya mobil mewah. Dia langsung nelpon ayahnya dan bilang mau nikah aja. Cowok itu janji setelah ini dia mau bekerja keras untuk membalas kebaikan orang tuanya. Orang tuanya ini cuma senyum, mereka nggak berani bilang yang sebenarnya. Tiba-tiba kakek pemilik mobil yang asli datang, dia kebingungan lihat anak-anak itu. Saat mereka masih merayakan kebahagiaan, mobilnya tiba-tiba jalan dibawa pergi yang punya. Ada satu pedagang yang lagi jual semangka nih di pinggir jalan. Rasa semangkanya ini beda dari yang lain, bener-bener enak guys. Dan suatu hari cowok ini lewat, terus dia tertarik tuh sama semangkanya. Dia beli satu dan dibawa pulang. Di rumah semangkanya dia potong-potong. Dan bener tuh pas dimakan rasanya enak banget. Tapi pas lagi asik-asik makan sambil nonton TV, cowok ini terkaget-kaget. Karena di situ ada berita orang hilang dan mereka ditemukan tewas terkubur di dalam tanah di kebun semangka yang cowok ini beli tadi. Jadi ternyata rasa semangkanya beda ya karena pupuknya manusia guys. Papi, aku sakit. Anakku, yang sabar ya, kita ke rumah sakit sekarang. Pak, aku sakit. Udah tidurin aja, nanti juga sembuh. Jangan nangis. Pi, aku pengen jajan. Nih, ambil semuanya. Kok banyak banget, Pi? Beli aja sama tokonya. Asik. Pak, aku pengen jajan. Jajan uang dari mana? Ayo pulang. Papi, aku dapat nilai 0. Udah, gak apa-apa. Besok kita bikin sekolah sendiri. Hore. Pak, aku dapat nilai 0. Dasar bodoh. Gimana nih? Aku nggak ada uang lagi. Mbak, boleh ngutang dulu gak? Saya butuh popok bayi sama susu. Enak saja ngutang-ngutang. Pergi sana. Anak itu nangis. Cep ya dek. Sekarang sudah bersih. Kakak pulang dulu ya. Mio, ternyata ada orang yang menolongnya. Rico, seorang pemuda yang sering pulang larut malam, belakangan ini dia sering diganggu oleh penampakan hantu anak kecil di rumah. Hah? Siapa itu? Awalnya ia hanya mengira itu halusinasi karena lelah. Namun semakin lama, anak kecil itu selalu muncul di sudut ruangan sambil tersenyum. Rico mulai ketakutan. Keesokan harinya ia mengajak temannya untuk menginap, tapi hantu itu tetap muncul. Siapa kamu sebenarnya? Tapi ketakutan berubah menjadi rasa penasaran. Rico mulai mengingat masa lalunya. Ia punya adik laki-laki yang meninggal saat masih kecil akibat sakit. Saat itu Rico masih remaja dan merasa bersalah karena jarang menemani adiknya. Apa itu kamu, Arga? Iya, Kak. Ini aku rindu. Kakak juga rindu. Maafin kakak jadi jarang datang ke makammu. Sejak malam itu, Rico tidak pernah melihat penampakan lagi. Ia kini sering mengunjungi makam Arga. Semoga kamu tenang di alam sana. Malam ini gue mau party sama teman-teman gue. Party sampai malam. Ya walaupun sih orang tua gue tuh Umi sama Abi. Tapi ya kenapa? Gue kan harus punya jalan hidup gue sendiri. Dan ya gue have fun aja sama hidup gue. Raisa, nak, kamu mabuk lagi? Iya dong. Astagfirullahaladzim. Lihat deh bajunya. Raisa, kamu gak malu apa pakai baju kayak gitu? Diliatin orang loh. Ya elah, ngapain dipeduliin sih omongan orang? Nak, mau sama papa mau ke mall, kamu ikut nggak? Ke mall? Mau dong. Pesantren? Enggak, jangan-jangan kalian mau masukin aku ke pesantren kan? Aku nggak mau. Nurut sama mama ya sayang, ini yang terbaik buat kamu nak. Akhirnya ya Pak, udah 3 tahun waktunya kita jemput Raisa. Semoga aja dia yang sekarang lebih baik. Iya, semoga aja ya, Ma. Mama, Papa. Telah terjadi di salah satu perusahaan kita. Alora, Papa akan memberikanmu tugas untuk menyelesaikan kasus ini. Aku? Emangnya tugas apa, Pak? Kamu harus menyamar menjadi karyawan biasa di kantor ini dan tangkap dalang di balik semua ini. Oke.
Heh, kau anak baru kan? Cepat kerjakan semua proposal saya. Hah? Mengapa harus saya? Bukannya ini adalah tugasmu? Berani ya kamu membantah saya? Kamu tidak tahu jika saya manajer di sini. Mau kamu saya pecat? Halo, aku boleh gabung nggak? Ah, iya tentu saja. Mengapa kau membawa bekal? Karena gaji kami selalu dipotong oleh bu manajer, sehingga ya kami cuma dapat 2 juta aja per bulan. Hah? Aku harus berbuat sesuatu. Anak baru, maksud kamu apa? Bikin proposal kayak gitu? Kamu bikin saya malu. Kau mau saya pecat? Bukan saya, tapi kamu yang bakal saya pecat. Hah? Emangnya kamu siapa? Aurora Versanan, anggota keluarga bangsawan, anak kedua dari Raja Edward, raja di kota ini, yang memiliki banyak perusahaan besar di kota ini, dan perusahaan ini salah satunya. Pagi itu Andi datang ke sekolah seperti biasa. Tapi ada yang aneh. Kursinya diduduki oleh orang lain, seorang murid baru yang belum pernah ia lihat. Woi, itu tempat dudukku. Murid itu diam saja malah asyik menulis. Lalu Andi terpaksa duduk di belakang. Andi mencoba ikut pelajaran. Ia menjawab pertanyaan guru tapi tak ada yang mendengarnya. Sepulang sekolah, ia melihat di papan pengumuman ada foto dirinya. Ia panik lalu pulang ke rumah. Ibunya menangis di ruang tamu sambil melihat fotonya. Ibu kangen kamu, nak. Kenapa kamu tinggalin ibu? Aku suka menonton komedi dengan tertawa sangat keras. Tiba-tiba, ibuku mengetuk pintu kamarku. Nak, sudahlah. Ini bukan tempatmu lagi. Semoga kau tenang di alam sana. Ternyata, aku sudah meninggal. Rina ditelepon Doni pacarnya. Hari ini kamu gak boleh keluar ya, Rin. Diam saja di rumah. Ih, kamu lebay banget sih. Kan cuma mau ketemu temen. Rina ngeyel. Dia tetap pergi keluar untuk menemui sahabatnya. Saat menyeberang, ada mobil melaju kencang. Tiba-tiba mobil itu berhenti sendiri. Rina, kamu gak dengar aku ya? Aku bilang jangan keluar. Doni marah karena omongannya tidak didengar. Lalu ia memutuskan untuk menemuinya di rumah dan ingin minta maaf. Bu, Doninya ada. Doni udah nggak ada. Dia kecelakaan motor seminggu yang lalu. Santi, Sinta, mama papa pulang. Bapak dan ibu kembali dengan cepat sekali. Kamu siapa ya? Kok ada di rumah kami? Sayang, masa kamu lupa? Dia kan perawat yang aku sewa untuk merawat Sinta. Aduh, maaf ya, saya lupa. Saya mau lihat anak-anak saya. Sinta baru aja saya mandikan, Bu. Sinta sayang, kamu sudah segar ya? Hah? Sinta, kenapa kamu nangis? Apa karena nggak ada Santi ya? Pak, Santi di mana? Kok nggak ada Santi ya? Heh, suster, anak saya kan ada 2. Kok cuma 1? Di mana Santi? Maaf Bu, anak ibu kan tinggal 1. Yang satunya lagi kan sudah tiada. Apa maksudmu gak ada? Jangan-jangan kau yang sudah culik Santi ya? Dasar kau ternyata penculik anak. Bukan Bu, aduh, nggak ada loh Bu. Ibu kok pikun begini? Rin, kau harus terima kenyataan, Santi sudah tiada. Aku nggak mau tahu, pokoknya temukan Santi. Kamu tenang ya, nanti aku bawa Santi ke rumah. Zafira dan Zain adalah adik kakak, dan mereka selalu bermain bersama. Zain meninggoy dan Zafira pun sangat sedih karena hanya dia kakak satu-satunya yang selalu membela ketika digangguin. Berani ganggu adekku, kalian semua bakal turu. Hiya, hap. Zain lompat dengan kerennya. Dan lalu Zain mengalahkan para preman bocil itu. Tapi kini kakaknya sudah tidak ada OTW diganggu lagi. Sekarang gak bakal lagi ada yang nyelamatin lu. Ternyata sudah jadi hantu Zain masih bisa melindungi Zafira. Para preman bocil kabur. Hah? Kenapa mereka malah pada lari? Ikut Kak. Kakak mau main, pulang sana. Ya, adik selalu ngintilin mulu. Itu kan Mia. Iya Tuhan, tidak. Maafkan kakak, Dik. Kakak menyesal. Seharusnya kakak ajak kamu. Kayu tadi makan zombie. Gawat nih. Mama papa juga sama. Pak polisi, tolong keluargaku dimakan zombie. Tenang, sekarang giliranmu. Ternyata kamu zombinya. Kayuta, kamu sudah mempersiapkan semuanya? Sudah siap. Haina mau ke sini? Hah? Aku tidak menyuruh kalian tertawa. Hehehe, rasakan.